Selamat malam saya ucapkan kepada anggota Gereja Keramat Pulo dan tamu-tamu yang telah hadir di kebaktian online di pertengahan minggu ini. Tentunya kita yang hadir pada saat ini bersukacita bagaimana Tuhan telah memelihara, telah melindungi kita dari awal minggu sampai pertengahan minggu, dan kita tentunya di sini siap untuk mendengarkan makanan rohani. Untuk memulai perbaktian pertengahan minggu, ada baiknya kita mengundang Roh Kudus melalui doa dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai perbaktian pertengahan minggu, mari kita sama-sama membuka lagu Sion edisi lama nomor 40. Tiada lain pelindung seperti Yesus. Sebagai doa buka akan dipimpin oleh Bapak Desi Hombing. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah yang maha baik, Allah maha pengampun, Allah yang penuh kasih, terpujilah namamu Tuhan. Ampunilah kami akan segala kesalahan dosa kami Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami akan mulai acara permintaan doa, acara kebaktian pertengahan minggu. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah kepada Pendeta Jai yang akan membawakan firman. Biarlah Engkau tuntun lidahnya, biarlah Engkau sembunyikan dia di balik salib-Mu agar semua orang yang mendengar dan melihat firman ini boleh memandang hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan karena Engkau hadir di tengah-tengah masa pandemi ini. Engkau hadir di tiap-tiap rumah kami. Engkau hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Paul Emerson Zai. Selamat malam kembali saudara buat kita semuanya. Kita bersyukur karena pada malam permintaan doa ini kita dipertemukan kembali oleh Tuhan dalam kasih-Nya.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali saya ajak kita untuk berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu saat ini bersyukur berterima kasih. Biarlah waktu yang indah dalam ibadah kami di malam permintaan doa ini, Engkau hadir memberikan kepada kami kekuatan, pengertian, pengharapan, dan biarlah kami dalam sukacita oleh karena ada Tuhan bersama dengan kami. Urapi hamba-Mu juga ya Bapa yang menyampaikan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih, kita bersyukur karena kita adalah anak-anak Tuhan. Ada satu kebanggaan bagi kita, di mana kita boleh bermegah di dalam Tuhan. Karena kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya kepadanya, yang menerima firman-Nya, yang melakukan kebenarannya, mereka adalah anak-anak Allah. Tapi ada satu tugas yang yang kita harus lakukan. Tugas ini adalah merupakan perintah yang besar, yaitu pergilah mengajar segala bangsa. Saudaraku yang kasih, di dalam Markus 16 ayat 15, Yesus memberikan satu amanat agung kepada murid-muridnya. Dia berkata, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Berkali-kali perkataan ini diulang-ulang agar murid-murid itu dapat mengerti maknanya. Demikian juga saudaraku kepada kita saat ini. Mungkin ayat ini sudah berulang-ulang kita dengarkan. Tetapi ini terus harus dapat difahami, dimengerti akan maknanya. Di dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid yang kedua halaman 472. Ke atas segenap penduduk dunia, tinggi, rendah, kaya, miskin, terang surga itu harus bercahaya dalam sinar yang cerah dan kuat. Dan murid-murid harus bekerja bersama-sama dengan penebus mereka dalam pekerjaan menyelamatkan dunia. Saudaraku yang kasih, ada satu trending topik setelah Yesus bangkit. Pada waktu Yesus ada di dunia ini, Dia melayani bersama-sama dengan murid-muridnya, keluar masuk dari kota dan desa bergantian, mencukupkan segala kebutuhan orang-orang yang mereka jumpai, yang membutuhkan kesembuhan, yang membutuhkan semangat, bahkan memberikan makan. Berita kebangkitan Yesus menjadi topik utama justru setelah kebangkitannya di kalangan murid-murid dan orang banyak. Banyak orang yang selama ini berhimpun bersama-sama dengan Yesus, sekarang mereka berhimpun di pinggir gunung, mendengar segala sesuatu yang dapat mereka dengar, yang melihat Kristus sejak kebangkitannya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dari kelompok kepada kelompok lain, murid-murid berjalan. Mereka sekarang menceritakan segala perkara yang telah mereka lihat dan dengar tentang Yesus. Sekarang ini mereka memberikan penimbangan dari kitab suci sebagaimana yang telah diperbuatnya dengan mereka. Banyak orang yang hadir belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi pada tangan dan kakinya sekarang mereka melihat bekas penyaliban. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada saat itu setelah Yesus bangkit, ada banyak orang yang datang menyembah Dia. Tolong diingat kutipan ini, saudara. Tetapi beberapa orang masih ragu-ragu. Demikianlah senantiasa akan terjadi
ada orang-orang yang merasa sukar menggunakan iman dan mereka menempatkan diri dalam pada pihak keraguan-raguan. Dan orang-orang ini kehilangan banyak perkara karena sifat kurang percaya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekalipun mata memandang nyata di depan peristiwa itu terjadi, tetapi masih ada orang yang ragu-ragu. Jadi saudaraku, kalau sekarang banyak orang yang ragu-ragu, sebenarnya hal-hal yang wajar, tetapi ini tidak boleh menjadi tameng untuk bebas hidup dalam ketidakpedulian. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan memiliki kuasa yang tidak terbatas, diberikannya perintah kepada murid-murid. Karena itu pergi, jadikan segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tolong diingat ini. Orang Israel dari awal dipilih oleh Tuhan menjadi wakil untuk membawa kebenaran yang suci. Tetapi agama orang Farisi telah membuat mereka menjadi fanatik, menyendiri, dan merasa orang yang paling benar dari segala bangsa lain. Merasa paling benar, fanatik, itu tidak baik, saudara-saudara. Segala sesuatu tentang para imam dan penghulu dengan pakaian adat istiadat upacara tradisi mereka, sekarang justru mereka menjadi tidak cocok dengan terang dunia itu. Saudara yang kasih, ini mungkin juga perlu kita pikirkan sekarang. Seringkali kita hanya terkuras dengan pembicaraan, argumentasi, dialog, perdebatan, masalah pakaian, masalah istiadat, masalah upacara, masalah tradisi. Saudara-saudaraku yang kasih, hindari perdebatan, hindari argumentasi yang banyak. Jangan sampai kita tidak lagi cocok menjadi terang dunia. Yang dilihat orang, oh gereja itu ribut. Yang dilihat orang, oh gereja itu berkelahi. Yang dilihat orang, oh gereja itu saling menyakiti satu dengan lain, saling benci, saling mengata-ngatai. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan coreng nama gereja ini, tubuh Kristus ini, oleh karena pikiran kita sendiri, oleh karena tindakan kita. Saudara-saudara, sekali lagi, Yesus sedang memberi pemahaman, penegasan tentang kedatangannya ke dunia. Karena sudah terpaku, menjadi baku di pikiran orang-orang Yahudi. Akan datang seorang raja di dunia ini yang akan membebaskan mereka secara duniawi. Sehingga mereka hilang pemahaman tentang surgawi. Yesus sedang membentangkan kepada mereka tentang firman itu. Bagaimana ia menunjukkan kepada mereka dengan membuka kitab suci kepada mereka. Dibukanya kitab suci, saudara, yang setiap hari dibuka oleh para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Sekarang Yesus gunakan Alkitab yang sama. Jadi saudaraku, belum tentu orang baca Alkitab mengerti. Saya pernah, bahkan beberapa kali, waktu mengunjungi saudara yang sedang mau belajar Alkitab, saya perkenalkan kebenaran ini. Mereka tunjukkan kepada saya Alkitab yang sudah lama dibaca berkali-kali, garis bawahi, dikasih catatan. Tapi ternyata mereka tidak mengerti. Kenapa? Karena mereka selalu menutup mata hati mereka kepada teguran yang tertulis di dalam firman ini. Bila mana itu menyangkut diri mereka,
Jadi mereka tidak tulus terbuka hatinya kepada firman. Saudara-saudaraku, selalu terjadi. Ini selalu terjadi. Di Yerusalem banyak orang telah percaya akan Yesus secara rahasia. Banyak orang yang telah tertipu oleh para imam dan penghulu. Jadi ada dua kelompok, saudara. Tanpa kita sadari bahwa di dunia ini ada orang yang sedang belajar sungguh-sungguh dan menemukan kebenaran walaupun belum nyata mereka. Tetapi di saat yang sama ada kelompok yang lain yang seolah-olah orang hebat sudah tahu semua, tetapi mereka tertipu. Saudara-saudara yang kasih, mudah-mudahan kita bukan orang yang tertipu. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Meskipun para imam, para penghulu telah berbuat kepadaku sebagaimana yang mereka kehendaki, meskipun mereka telah menolak aku sebagaimana yang telah dibuatkan oleh kitab suci. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Namun mereka masih mempunyai kesempatan lain untuk menerima anak Allah. Semua orang yang mau boleh diperdamaikan dengan Allah dan menerima hidup kekal. Dan pekabaran ini harus diberikan kepada Israel mula-mula, kemudian kepada segala bangsa, bahasa dan kaum. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya sebelum Yesus datang, apapun masih bisa terjadi. Sebelum tiba hari pintu kasihan tertutup, apapun segala sesuatu bisa terjadi. Oleh sebab itu, selagi ada kesempatan ini, jauhkan kekerasan hati. Berikan hatimu kepada Tuhan. Terima kebenaran dengan terbuka, dengan rendah hati. Penolakan dan pertentangan pasti selalu terjadi dalam pekerjaan Tuhan dan gerejanya. Pasti, saudara. Ya, secara manusia kadang-kadang saya juga merasakan kalau kita sudah kasih hati kita dalam pelayanan ini, jujur kita di dalam dan di luar sama, saudara. Tapi masih ada juga orang yang tidak paham. Akhirnya saya kembali, saya terhibur dengan perjalanan Yesus. 3,5 tahun bersama murid-muridnya. Setelah Yesus bangkit, murid-murid itu baru mulai paham. Kadang-kadang penderitaan itu harus menjadi jawaban. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak luput dari tantangan. Ingat ini, orang-orang jahat tidak ragu-ragu melenyapkan, menghalang-halangi cita-cita murid-murid Yesus atau umat-umat Tuhan. Banyak orang akan berpendapat, perhatikan saudaraku, bahwa dengan membunuh saksi-saksi Tuhan, umat-umat Tuhan, mereka sedang berbuat sesuatu bagi Allah. Bayangkan saudara. Enggak heran kalau pernah ada, saudara pergi ke YouTube, saya tidak tahu apa sudah dihapus atau belum. Orang yang begitu berapi-api bahwa nyawa seorang pendeta, nyawa orang Kristen itu adalah halal. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini tertulis. Ada orang yang merasa berbakti kepada Tuhan dengan membunuh orang lain, menyakiti orang lain. Tetapi ada satu janji Tuhan. Ia menjanjikan kepada mereka perlindungan dari bahaya ini. Murid-murid harus berkhotbah di antara bangsa-bangsa lain. Saudara-saudaraku, kita harus menyampaikan pekabaran ini. Apa dikatakan? Di dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 2 halaman 477. Rasul-rasul dan rekan-rekan mereka adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Namun oleh kecurahan roh pada hari Pentakosta, pembicaraan mereka baik dalam bahasa sendiri maupun bahasa asing menjadi suci, menjadi sederhana, tepat, baik dalam kata maupun dalam tekanan. Saudara-saudaraku, jangan takut berbicara kepada orang lain. Jangan takut untuk menyampaikan firman ini kepada orang lain. Ceritakan mungkin dari pengalaman pribadi.
Yang paling mudah kan kita bersahabat. Lalu kita menceritakan pengalaman pribadi kita bersama Tuhan. Pelan-pelan kita perkenalkan Tuhan itu melalui kehidupan kita, melalui pengalaman kita. Dan ingat, Tuhan akan mencurahkan roh-Nya kepada saudara dan saya. Agar kata-kata kita menjadi suci, menjadi sederhana, tepat, dan baik. Oh, luar biasa saudaraku. Perintah juru selamat kepada murid-murid adalah menjadi perintah kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Perhatikan kalimat ini. Adalah suatu kekeliruan yang berbahaya bila menganggap bahwa pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa hanya bergantung kepada pendeta yang diurapi. Semua orang yang telah menerima ilham sorga dipercayakan dengan Injil itu. Semua kita dituntut untuk melakukan penginjilan saudara. Sekali lagi saudaraku yang kasih, biarkanlah roh berbicara di hati kita. Jangan keraskan hati. Jangan membela diri. Di halaman yang sama Kerinduan Segala Zaman 2 halaman 477 dikatakan, semua orang yang menerima hidup Kristus ditentukan untuk bekerja bagi keselamatan sesama. Dan untuk pekerjaan inilah jemaat ini, gereja ini didirikan. Dan semua orang yang mengadakan janji suci itu, pada waktu saudara berdiri di hadapan altar, sebelum masuk ke dalam air, apa dikatakan? Berjanji untuk bekerja bersama-sama dengan Kristus. Jadi saudara, bukan hanya pendeta yang diurapi, bukan hanya majelis, kita semua tidak terkecuali kita bertanggung jawab untuk memberitakan Injil ini. Saudara, apapun jabatan seseorang dalam kehidupan, perhatikan ini, minatnya yang utama hendaknya menarik jiwa bagi Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya pada malam hari ini saya rindu kita untuk mengadakan satu reformasi, satu pembaharuan. Mari kita membuka hati kita sekarang. Apalagi masa-masa seperti ini. Bayangkan saudaraku, kalau kita boleh merasakan bersama dengan Tuhan di saat yang sulit seperti sekarang ini. Itulah menjadi kebahagiaan kita, kebahagiaan kita. Kutipan yang terakhir saya mau bacakan saat ini. Pekerja yang paling hina sekalipun, jika digerakkan oleh Roh Kudus, akan memetik tali yang tidak kelihatan, yang getarannya berbunyi sampai ke ujung bumi, dan membuat lagu sepanjang masa kekekalan. Luar biasa saudara. Kalau kita merendahkan hati, menyerahkan hati kita kepada Tuhan, dan sibuk untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara-saudara, mintalah kepada Tuhan dalam doa saat ini. Tuhan, pakailah aku sebagaimana aku ada. Maka apa dikatakan? Sekalipun engkau orang yang paling hina, tapi bila mana engkau digerakkan oleh Roh Kudus, engkau akan memetik tali yang tidak kelihatan, bagaikan senar gitar atau senar biola yang sedang digesek, dipetik, maka getarannya berbunyi sampai ke ujung bumi. Saudara-saudaraku yang kasih, ayat inti kita tadi, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk, biarlah itu menjadi tugas kita. Markus 16 ayat 15. Tuhan kiranya memberkati kita. Karena malam ini adalah malam permintaan doa, bila mana doa-doa yang kita mau sampaikan, nanti di sela-sela doa saya akan kasih kesempatan untuk kita
sampaikan kepada Tuhan. Mari kita bertelut, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kemurahan. Saat ini kami datang memuji Engkau ya Tuhan. Karena kami sadar, kami rasakan Engkau adalah Allah kami yang sangat mengasihi kami. Saat ini dengarkanlah puji-pujian dari anak-anak-Mu. Bapa, kami adalah hasil karya-Mu. Namun ada di dunia yang penuh dosa, kami cenderung jatuh ya Tuhan. Saat ini kami mau datang kepadamu mengaku dosa kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami. Bapa yang baik, Bapa yang maha peduli, saat ini kami datang kepada Tuhan memohon kasih karunia-Mu. Terlebih dahulu sucikan kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jadikan kami baru ya Tuhan. Berikan kepada kami segala keperluan kami. Biarlah Tuhan memberkati rumah tangga kami masing-masing, memberkati anak-anak, mantu cucu yang Tuhan berikan, memberkati pekerjaan kami, terlebih anak-anak yang dalam pertumbuhan. Tuhan berkati mereka bertumbuh dengan sempurna. Dalam pendidikan berikan mereka kepintaran. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang baik. Yang sedang mencari jodoh, Tuhan kasih jodoh yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi mereka ya Tuhan yang sudah berkeluarga yang membutuhkan, yang merindukan buah hati, Tuhan bukakan kandungan mereka. Bapa, kami berdoa juga bagi negara kami. Tuhan berkati pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Memberkati juga pemimpin kami dalam organisasi ini. Biarlah kiranya kami boleh bekerja sama sebagaimana firman-Mu, agar kami boleh menjadi pembawa kebenaran ke seluruh dunia. Tuhan, berkati kami selagi masih ada kesempatan. Jadikan kami saluran berkat. Ajari urapi kami untuk boleh berbicara. Tunjukkan kepada kami jiwa yang boleh kami tuntun kepada Tuhan. Bila mana saat ini masih ada permohonan-permohonan yang lain yang ingin disampaikan oleh umat-umat Tuhan, kiranya Engkau sediakan telinga-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga atas segala kebaikan-Mu. Demikian juga kami boleh beribadah malam hari ini. Biarlah firman-Mu yang kami sudah dengarkan tanamkan di hati kami. Pertumbuhkan dalam semangat kami. Jadikan kami alat Tuhan untuk membawa pekabaran Injil ke seluruh dunia. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sambut berkat-Mu. Amin. Kita mengucap syukur atas makanan rohani yang telah diberikan oleh Pendeta Paul Emerson Zai. Kiranya makanan rohani ini dapat menguatkan kita supaya kita selalu mempunyai hubungan yang lebih dekat kepada Tuhan. Untuk menutup perbaktian kita, mari kita sama-sama membuka lagu Sion nomor 41, edisi lama, Yesus Sepertinya Gembala.
kebaktian kita telah berakhir. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Ya Allah yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini kami mengucap syukur atas segala perlindungan Tuhan, atas segala kasih dan janji Tuhan kepada kehidupan kami masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Paul Emerson Zai. Kiranya dengan mendengarkan firman Tuhan ini, kami minta curahan Roh Kudus Tuhan agar kami dapat selalu digerakkan untuk menjadi umat-umat Tuhan yang selalu setia, umat-umat Tuhan yang selalu dapat menjadi terang dan berkat Tuhan dimanapun kami berada. Kami juga pada saat ini berdoa supaya Tuhan memelihara kami sepanjang sisa minggu ini. Biarlah apa yang kami lakukan dan apa yang kami pikirkan itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan kepada kehidupan kami. Kami serahkan doa ini kehendak punya di atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, perbaktian pertengahan minggu telah berakhir. Kami mengingatkan kepada anggota gereja Keramat Pulo atau tamu-tamu yang rindu untuk memberikan persembahan atau memberikan perpuluhan dapat mengirimkan ke nomor rekening gereja yang terdapat di bawah ini. Dan juga diingatkan kepada tamu-tamu dan anggota gereja untuk melakukan 4M. Pertama, mencuci tangan, kedua, menjauhi kerumunan, yang ketiga, memakai masker, dan keempat, selalu menyanyi dalam hati. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.